Kalian satu perguruan, berarti satu saudara. Jaga negeri ini dan jangan saling berkhianat. Apalagi silau karena harta atau kedudukan. Kalian akan kena kutuk, dimakan sumpah yang kalian pernah ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dr. Pun, para guru datang, ketua kami datang. Yang saya hormati Mas Abbas, yang saya hormati Mas Dana, dan utamanya pelacapan yang hasil tahun yaitu luar biasa sekali. Beliau sudah menyelenggarakan kejuaraan wilayah, juga mengundang saya untuk bisa berbagi dengan panjenengan mengenai masalah hukum. Saya jujur saja, saya sangat bahagia sekali bisa bertemu panjenengan, karena saya mempunyai unek-uneknya. Kalau nggak tersampaikan sekarang, mungkin juga nggak tersampaikan sampai dengan Parlo 2 bulan. Karena kalau nggak digelar sekarang, mau kapan? Ini ibarat kalau saya berikan pertanggungjawaban saya tentang kasus-kasus yang selama ini yang saya tangani. Yang tidak saya tangani pun panjenengan boleh bertanya kepada saya yang berkaitan dengan masalah hukum, utamanya masalah hukum. Tapi saya juga sudah mengundang Pak Polisi nantinya sebetulnya. Kalau ada ini karena ya Pak Polisi lah sekalian bergabung. Dari program sekalipun kalau ada, saya juga sudah matur sama Mas Hana. Kalau ada yang hadir, alhamdulillah. Maksud saya, disinilah keterbukaan kita sama masalah hukum. Tentu punya lebih besar. Itu berlaku bagi semua orang. Bukan untuk saya sendiri, bukan untuk panjenengan, bukan untuk pihak-pihak, enggak. Hukum seluruh dunia itu sama, berlaku universal. Jadi saya yakin bahwasanya panjenengan pasti kalau pengen tahu perkembangan hukum di Asia pasti hadir nyemak lah di sini. Karena kita bukan hanya saya sendiri yang harusnya one way kepada panjenengan, saya sekarang two way. Jadi pada saya ke panjenengan ke saya. Inilah yang saya harapkan, masukan-masukan panjenengan juga sangat besar sekali manfaatnya bagi saya. Nggak bisa saya hanya menjustis bahwasanya saya perlu panjenengan nggak perlu saya, itu nggak mungkin. Jadi ujungnya kita sebagai warga Asia itu hanya bagian kecil daripada masyarakat yang luas. Kita ini bagian kecil daripada organisasi masyarakat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus kita sadari bahwasanya kalau kita bicara kebenaran itu yang paling penting. Apa sih benar itu? Kalau benar menurut Allah itu pasti benar. Sudah nggak usah dibantah lagi lah. Itu kita kalau dibantah, misalnya tuh benar orang beda-beda. Pasti ujung-ujungnya itu pokoknya yang benar menurut Allah itu benar. Kebenaran kedua, kebenaran menurut hukum negara. Karena selain daripada hukum Allah, ada hukum negara yang harus kita patuhi dan kita taati. Tidak ada yang arogan. Kita melawan pemerintah itu bukan pahlawan, itu teroris. Ya nggak boleh, kita melawan negara itu nggak boleh. Jadi kita ini bagian daripada negara, sehingga di dalam moto kita kan jelas namanya hambing bawangnya. Itu kan kita mengamankan negara. Jadi di dalam tujuan kita Asia itu juga sudah jelas bahwa negara itu adalah di atas segala-galanya. Setelah itu baru kepentingan pribadi. Tetapi pribadi itu masih juga dilihat mana yang benar, pribadi atau yang umum.
yang umum menurut masyarakat hukumnya begitu. Jadi kalau kita ini menurut hukumnya masyarakat itu yang benar mana, ya hukum masyarakat tadi. Ya, jadi ada stratanya, ada strata itu hukum negara, hukum Allah, hukum negara, masyarakat yang lain. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang bersifat. Jadi kita ini sebagian kita kecil daripada suatu yang besar itu ada lagi lebih besar lagi, itu adalah masyarakat yang sifatnya dunia. Sekarang itu nggak bisa loh, dengan itu wah ini masalahnya cuma Sejahtera aja, atau bikin gabung Sejahtera, nggak bisa. Kita itu sudah mendunia. Jadi sedikit apapun yang jenengan lakukan itu dampaknya luar biasa itu. Luar biasa. Coba saya mau nanya, sekarang ini masalah yang aktual, yang paling menjadi perhatian sorotan panjenengan apa sekarang namanya? Nah, masalah SKT siapa? Apa? Ini masalah si Aziz Samsudin kan? Iya. Ini saya ingatkan aja supaya jenengan tanya sama saya. Biasa nggak bisa saya tanya sama Dr. Pun. Ada sebelah saya. Jadi menarik ya, masalah hukum itu menarik dan berlaku universal. Jadi semua sama seluruh dunia ini demikian. Ketika kita yang mengalami sendiri, nah ini kan dipertanyakan ini. Bagaimana perjalanan hukum kita sejak 2016 sampai sekarang? Ini benar. Kenapa saya berpihak kepada P1 2016? Ini benar. Tentunya dari latar belakang saya sebagai seorang polisi, saya akan berbicara pasti landasan hukumnya dulu. Gitu kan? Sebenarnya sih kita, nanti enggak. Kalau saya pendapat saya, yang 2016 karena apa? Karena hasil panel. Hasil panel itu apa? Sama dengan hasil munas. Yang jelas, saya sebagai orang baru tidak mau salah. Saya ujuk-ujuk jadi ketua yayasan, terima duit seperak juga belum, nakal kertas sama korban juga belum. Nanti kita yang salah, saya yang salah, saya yang dimasukkan. Loh, benar mas? Bahaya, ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Makanya saya tidak ragu-ragu ketika menurut saya, menurut penelusuran saya, bahwasanya ini bermasalah sehingga saya laporkan secara pidana ke Baris Krim Polri. Saya melaporkan itu bukan satu ya, bukan laporan cuma satu tunggal gitu, enggak, 4 laporan sekaligus. Saya didampingi sama Mas Taufik, sama Mas Purwanto, pokoknya saya datang ke sana itu banyak yang dampingi gitu. Saya laporkan ada 4. Yang diproses hukum baru 1 mengenai yayasan. Dan kalau yayasan itu sudah mutlak lah, itu mutlak harus kena itu. Jadi kalau untuk menjadikan tersangka seorang itu tidak mudah. Minimal ada 2 alat bukti. Alat bukti itu kalau memenuhi bisa menjadi tersangka, kalau nggak terpenuhi di SP3 namanya. Nah, saya terpenuhi. Karena apa? Bayangkan, misalkan saya sebagai ketua baru, ketua lamanya adalah Mr. X misalkan, dia nggak mau menyerahkan kepada saya, itu aja sudah bertanya kita, kenapa dia nggak mau menyerahkan? Pertanyaan loh ya, itu bukan alat bukti pertanyaan itu. Yang jelas dia nggak menyerahkan itu alat bukti. Alat bukti sebagai buktinya bahwasanya tidak mau menyerahkan yang namanya aset-aset tentang yayasan. Gitu loh. Jadi misalkan saya itu pejabat lama nggak mau serah terima pada yang baru, itu berarti ada apa kan gitu kan? Nah, kalau ketika tidak mau menyerahkan, itu alat bukti 1. Patut diduga dia telah melakukan satu penggelapan. Gitu. Jadi saya pasti benar. Makanya tidak ada yang bisa menolak. Kasus sekarang yang kasusnya yayasan itu sudah tersangka.
Sebetulnya banyak yang bisa menjadikan tersangka itu. Cuman ya saya terhati itu orang baik-baik semua. Ya, jadi tapi ada, saya juga jangan ketawa, aku juga tahu bahwasanya kalau kita baik itu memangnya nggak dilapori, gimana? Ya itu kalau nggak dilapori itu berarti kerjasama sama yang itu. Ya artinya baik itu ya kita harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau kita baik terus kita diam saja, patut diduga kata Mas Dana tadi. Wah ini Mas Lanjar kerjasama. Ya kalau kerjasama masih mending. Saya kebagian, belum kebagian ijazah, nulis kertas saja belum saya. Makanya benar saya. Coba bayangkan kalau saya sudah terlalu lama di yayasan barangkali ya. Ada lah mungkin seperak, 2 perak yang katip ke saya, ada lah pembukuannya, oh ini uang sekian untuk ke Mas Lanjar gitu. Dan dilalah ini belum, makanya saya senang sekali ketika belum itu. Saya nggak mau salah. Saya mau nggak mau salah. Saya sangat prinsip ya, prinsip itu masih kehati-hatian itu yang saya pegang. Jangan sampai saya keceplos. Yang ini sudah pensiun, ya tua begini keceplos. Bayangkan coba saya harus mendekam di sel misalkan udah tua begini, dikebuki saya sama apa itu ya, tahanan-tahanan itu. Wah ini jebloskan saya dulu misalkan gitu ya. Sudah tergambar itu sama saya itu. Sudah bisa diduga, sudah diprediksi itu. Nah ketika saya laporkan, sekarang sudah menjadi tersangka. Nah, ketika panjenengan kata pajak ini membuat surat kepada seluruh Indonesia, kenapa kok gitu mandek? Itu ada ceritanya. Jadi ketika saya menghadap Pak Kapolda Jatim, sebelumnya saya didahului ditadiyaturi Mas Taufik, Mas Lanjar, itu kasusnya yang di Jawa Timur, itu diintervensi sama si Asis itu. Jadi bukan mandek itu karena kemauan saya, bukan kemauannya polisi. Itu karena intervensinya si Asis Samsudin. Sehingga saya dengan Mas Ciptono datang ke Surabaya menghadaplah dengan Pak Kapolda. Karena dia datangnya ke Pak Kapolda juga. Mudah-mudahan dia dengan kedatangan saya itu tahu maksud saya. Kalau tidak tahu, ya di situ yang jadi pendampingnya saya dari Jakarta itu adalah apa ya, biasanya ya mertuanya dari Pak Kapolda. Jadi ketika di sana ya saya difasilitasi sama beliau. Akhirnya kan dia nggak bisa macam-macam kan. Nah, diterimalah surat-surat panjenengan itu, dikumpulin sama Irwasda. Irwasda itu orang ketiga di Polda. Terus kemudian diujuk, digelar. Gelarnya bukan di Bareskrim atau di Krimpol, di Ditkrimum, itu di Irwasda tadi. Karena surat-surat dari seluruh Indonesia tadi. Sehingga rekomendasinya itu adalah Irwasda memerintahkan Ditkrimum untuk memanggil segera melalui Mendagri. Karena ada aturan kalau memanggil ASN, itu tadi ASN, diingatkan saya ASN itu. Jadi diingatkan, jadi harus melalui Mendagri. Tapi apapun mas, saya unik, tidak ada yang bisa membatalkan yang sudah menjadi tersangka. Kecuali ada bukti baru. Kalau tidak ada, ya berarti mau sampai kiamat kalau saya nggak mencabut perkara itu, ya tetap aja dia melekat di dirinya sebagai tersangka. Nah, kemudian kasus yang kedua yang saya tangani, kan seringkali tadi sudah diaturkan sama siapa ya, Mas Taufik ya, bahwasanya sekarang eranya itu ada era teknologi, ya betul. Jangan mudah kita men-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya berita-berita hoax itu loh, belum tentu kebenarannya. Nah, kalau saya kan pernah mungkin kalau ada yang membaca WA saya di WA grup itu, biarin aja dia kan orang itu kalau sentimen sama saya itu mungkin sampai sudah berpuluh-puluh kali ya. Jadi saya dijolimi di apa, malah saya senang, biarin aja, biar banyak keluarnya ngomongannya. Itu padahal sebetulnya saya memancing dia supaya ngomongannya banyak bohongnya, sehingga saya bisa mempunyai bukti-bukti, mempunyai alat bukti yang cukup. Tujuan saya itu.
Dan sekarang terbukti. Saya laporkan ke Polda Metro mengenai masalah berita bohong, berita hoax. Belum dia. Nah, kemarin itu sudah dibentukkan Saudara Muljoko itu menjadi tersangka. Wah, ini kan kesempatan saya ngeser ke jenengan biar nggak dipersekusi terus sama yang dulu sebelah. Nah, saya kan nggak sempat ngeser karena nggak boleh. Nah, sekarang mumpung boleh, share ini, ayo mau direkam kayak mau diapain, mau gua pikirin. Tapi saya harus ngomong benar, jangan salah. Kalau nggak benar saya yang dipelintir lagi. Ya betul? Nah, ini yang harus hati-hati. Panjenengan juga itu dalam nge-share itu juga tidak salah. Karena mereka sekarang ini juga mencari-cari supaya kita salah. Mencari-cari pasal yang sama supaya kita menebar hoax. Berita hoax, berita palsu itu tersebar oleh kita, dia juga melaporkan. Kenapa saya ngomong begini? Alat buktinya aja, jangan salah. Karena itu Saudara Muljoko juga dikejar sama Polda Jatim berkaitan dengan berita bohong itu tadi. Dan laporan saya salah satunya ada yang berita bohong. 4 itu salah satunya berita bohong dan belum pernah disidik kecuali dari itu. Nah, di dalam surat panggilan kepada Muljoko itu yang mulia, itu klasifikasinya adalah konfidensial. Konfidensial itu adalah surat rahasia. Ada di mana-mana namanya surat panggilan polisi tidak ada rahasia, harus terbuka untuk umum sebagai kontrol sosial kepada penyidik. Ini tulisannya konfidensial. Hati-hati saya bilang sama yang memberikan masukan kepada saya. Ini jangan-jangan ini jebakan Batman ini. Jenengan dijebak, suruh di-share surat yang konfidensial. Surat rahasia itu tidak boleh di-share. Nggak boleh di-share. Ini pengalaman ya yang saya lihat. Saya kan ya terakhir saya lama di ini Sumatera Barat, ada salah satu surat rahasia saya dipakai sebagai alat bukti oleh pengacara lawyernya sana, dipakai sebagai alat bukti untuk meringankan lawyer takut dengan kliennya. Saya panggil ke pengadilan, cukup saya jawab begini aja sama hakim. Mohon majelis hakim, saya mau nanya nih, surat rahasia ini majelis hakim dapat dari mana? Dijawab apa? Dari lawyer. Lawyer dapat dari mana? Tahu nggak ini surat apa? Surat rahasia. Kenapa bisa keluar? Siapa yang ngasih? Jangan. Saya ngomong begitu aja itu batal semuanya. Gak usah ngomong banyak-banyak. Langsung hukumnya itu nggak diterima surat rahasia sebagai pembelaan. Nah, ini surat kepolisian itu bunyinya klasifikasinya surat rahasia konfidensial. Apalagi kalau menjebak jenengan, pengennya supaya jenengan nge-share. Nah, saya ingatkan, hati-hati loh dulur, ini hati-hati. Ini jangan-jangan ini jebakan Batman kan ini saya ingatkan. Tapi kalau saya ngomong, fakta jadinya, gimana? Fakta ini saya ngajari supaya ini jangan menjadi mudah sekali yang share. Kalau itu tidak berita-berita yang sifatnya rahasia, jangan disebarkan. Jadi kalau saya juga ada ilmunya, bagaimana supaya kita tidak terlibat dengan jebakan Batman tadi. Contohnya, saya selalu kalau menyampaikan berita itu harus faktual. Apa faktual itu? Jangan kalau ditanya polisi, itu pertama kali ditanya siapa namamu, umur, alamat, tempat tinggal, kerjaan dan sebagainya. Ya kan? Itu adalah syarat formil. Syarat formil yang harus ada dalam secara bicara itu harus begini seperti itu. Coba bayangin, polisi memeriksa jenengan itu ditanya, nggak ditanya apa-apa, namamu siapa, mahmu, nggak kan jadi kasus kan? Mau dituduh apa yang namanya ada kosong ya? Nah, terus kedua syarat yang namanya materi itu berhubungan dengan masyarakat.
kasusnya apa, melanggar pasal berapa, gitu. Jadi ada syarat formil, ada syarat material. Jadi ketika saya menyampaikan fakta, syarat formil dan syarat material, saya belum bohong. Saya itu adanya, artinya saya bukan memberikan surat uang, laporan uang palsu. Karena saya sebutkan nama saya, alamat, tempat tinggal, pasar. Ketika saya menyampaikan kasus kudeta, gimana? Kudeta yang 2017, apa saya dipanggil polisi? Enggak, mau saya melaporkan malahan. Kalau dipanggil malah senang saya dijadikan saksi. Tak sebutkan di situ, sampai sekarang nggak pernah dipanggil saya. Jadi kasus yang 3 tadi itu minus yang hoax yang ada di Polda Metro, memang sekarang itu yang dijadikan panggilan rahasia tadi dari Polda Jatim. Jangan salah, ini berjalan ini, semua kasusnya berjalan. Dan saya tahu masuk asal yang laporin itu orang yang mendapatkan kerugian. Jadi gini, apa bedanya laporan sama pengaduan? Nah ini jangan salah. Kalau yang namanya laporan itu siapa saja boleh. Dan laporan itu tidak merupakan syarat daripada penuntutan, bukan syarat penuntutan. Saya kasih contoh, jenengan di jalan ketemu ada motor, mobil tabrakan, jebret, gitu kan? Nah terus jangan lapor kepada Pak Polisi di pos lalu lintas. Pak Polisi, di sana tadi ada mobil tabrakan sama motor lagi berantem, belakang gitu ya. Dan jangan jalan lagi motornya, ditinggal. Polisi ngecek di situ, udah nggak ada TKP-nya. Nah, jangan dituntut nggak sama polisi? Enggak, karena laporan tadi tidak merupakan syarat daripada penuntutan. Penuntutan ya. Beda dengan pengaduan. Pengaduan itu apa? Pengaduan itu adalah orang yang dirugikan, menjadi korban daripada kasus itu. Jadi misalkan saya melaporkan tentang yayasan, penggelapan yayasan, ya langsung diterima 100%. Karena apa? Saya korban. Orang itu tidak menyerahkan kepada saya, yang seharusnya serahkan tidak diserahkan. Itu sudah mutlak namanya penggelapan. Syarat daripada penuntutan. Menang saya. Kalau orang lain lapor belum tentu jadi kasus. Ini betul, sebelumnya kejadian 2016 itu kan sudah ramai, sudah ada demo, ada apa, sudah dilaporkan juga, tapi kan nggak jadi apa-apa kan? Loh, kenapa ini kok nggak jadi kasus? Ya kan dulur-dulur itu kan nanya saya, loh kok ini sopo? Saya bilang itu, loh Anda ini siapa melaporkan sampai ke Polda, sampai ke Polres? Anda itu bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau nanya nih, kalau ada laporan dulu, kok saya nggak bisa jadi kasus, Mas Anjar kok bisa jadi kasus? Jadi sekarang saya tanya, jenengan itu kerugiannya apa dalam kasus ini? Dia jawab, loh aku rugi apa ya? Dia itu bukan siapa-siapa, pengurus bukan. Ya kalau benar, kalau misalkan melaporkan dengan alat bukti dan yang cukup misalkan, enggak juga, cuma lapor toh. Ya wes diterima laporannya, tapi nggak jadi kasus. Nah itulah sebutnya rahasia. Jenengan nggak bakal ngerti ini masalah ini kalau nggak dijelaskan. Dan saya mau menjelaskan, bagi saya ilmu saya ini jangan sampai ilmu itu tidak mati. Ilmu itu harus saya sampaikan kepada panjenengan. Jenengan belum tentu bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan berita seperti begini ini dari gak usahlah tahu jenderal. Carilah yang pangkat kompol kayak, yang pangkat kapten kayak, atau yang lawan serse kayak, nggak bakalan menjelaskan itu. Rahasia itu rahasia dapur itu. Tapi kalau bagi saya, demi kebaikan, saya sampaikan, jangan jadi korban daripada ketidaktahuan. Sedih sekali mas, dihapusi melek-melekan itu sedih sekali. Yang saya itu begitu, dihapusi melek-melekan bagi saya itu kehilangan. Iya kan? Ya kita nggak tahu dihapusi. Nah kalau tahu ngapusi, seperti saya dihapusi, ya sampai kapanpun dia mau meledek saya, mau apa, itu menjadi jebakan Batman bagi mereka sendiri. Saya malah senang, bukan saya marah. Enggak, saya pelihara itu. Ya terus lanjutkan, menang malahan.
Ini saya bilang begitu, biar itu nggak apa-apa, itu bagus kok itu. Ingin tahu aja saya sampai di mana dia menghibur saya. Tak gitu kan di WA, malah menang dia. Menangnya apa ya? Sadar dia bahwasanya saya itu melihat itu, jangan pikiran enggak. Kalau hanya biasa-biasa dia, itulah kecil itu. Itu. Nah, ini perjalanan dari kasus yang di Polda Metro itu saudara Muldoko menjadi tersangka. Tapi masih panggilan pertama mereka tidak hadir. Seharusnya ada panggilan kedua. Nah, panggilan kedua ini mereka terhenti lagi. Karena apa? Karena ada intervensi dari DPR ini. Namanya DM. DM itu sudah disampaikan kepada saya. Tadi sudah saya bilang di sana. Di sini ding ada masalah apa? Sebetulnya kalau kita mau salah satunya di sewa, tapi jangan ikut-ikutan seperti saya nanti. Jadi apakah ada peluang kita untuk melaksanakan paruh di Padepokan? Gimana? Saya jawab ada aja. Peluang itu tetap akan ada. Ketika saya menghadap Kapolres, didampingi Mas Mati, didampingi Mas Gana, itu beliau dengar sendiri. Saya atas nama pribadi, Kapolres, coba jelaskan kepada saya sesama mantan polisi sama polisi, alasan apa jenengan tidak merekomendasi saya melakukan paruh di sini karena ini gugatan daripada guru-guru seluruh Indonesia. Ya alasannya karena pemusbidaan. Jadi tidak mungkin Forkominda yang sudah putusannya bulat satu yang berbeda, gitu loh. Intinya solidaritas. Itu kan pertanyaan saya pribadi. Kalau organisatoris, kan saya bukan utusannya, tentu bisa menghadap kepada Kapolres. Itu Mas Dana. Saya datang ke sini atas nama pribadi, bukan utusan daripada itu. Saya menanyakan, saya ingin tahu aja sebagai sesama polisi mantan, sedangkan apa rekomendasinya. Saya ingin tahu untuk mengungkapkan perasaan juga reasoning apa yang dipakai untuk mereka itu tidak memberikan rekomendasi. Tapi pribadi bagi saya, ini kesempatan saya mengatakan pribadi itu supaya dari organisasi itu ada yang berusaha. Saya ngomong pribadi ya, organisasi mengenai apa malah diomong, takutnya malah diomong di ujung. Mas Lanjar aja nggak bisa ya ke sana loh. Aku ini pribadi, jadi peluang itu sebetulnya masih ada. Gitu loh. Tadi saya sampaikan peluang itu ada dua, melalui jalur politik dan jalur hukum. Kalau jalur politik, saya katakan tadi sudah disampaikan sama Mas Aktif, aku sudah sampai ke Bandung, banyak sekali yang jadi di sini, berarti sudah. Tapi Mas Aktif yang minta, bukan sebagai pengurus organisasi atau sebagai ketua organisasi. Jadi peluang itu sebetulnya masih ada. Entah besar, entah kecil. Kalau ini berhasil, masuk keputusan politik. Kalau misalkan Pak Jokowi sudah memerintahkan, udah kasih kesempatan itu. Kalau di Padepokan, apa nggak ngibrit yang lain-lainnya, baik polisinya, baik itu Pak Wali Kotanya. Dengan ketimbangan apapun, wah nggak bisa Pak, karena punya tidak aman, ya kamu pilih aja. Akan orang yang baru yang bisa mengamankan. Tapi bisa, jadi bisa kan? Saja nih, nah itu bisa titik-titik saja nih. Tahu nggak saja nih? Jadi tidak ada istilah bagi saya tidak bisa, masih bisa. Terus apa jalur hukum saya? Ketika sekarang ini Muldoko ini sudah menjadi panggilan pertama, tinggal 2 kali lagi kan? Itu kan intervalnya kan cuma 1 minggu 1 minggu. Panggilan kedua sampaikan aja, jebret. Yang mau datang lagi, panggilan ketiga, panggilan jemput. Itu aturan hukumnya di KUHP begitu. Jadi kalau udah panggilan jemput, berarti ditangkap. Kalau ditangkap, itu dikandangi, pasti peta politik kan? Siapa yang mengganggu keamanan sekarang? Mau tahu saya, kalau mereka itu dikandangi, siapa yang mengganggu? Jadi tidak ada istilah yang tidak bisa. Nah sekarang tinggal mau ditenani pora itu. Ini kan maksud saya gitu kan. Ini mau
mau diterusin kok enggak gitu. Kan saya sudah menyampaikan bahwasanya saya sudah menetapkan sebagai tersangka sampai satu dimusuhin. Jadi ketika saya di Madiun di Kapolres itu, saya nggak berani tidur di rumah. Kenapa saya nggak berani tidur di rumah? Apa saya pengecut? Enggak, saya memikirkan keluarga saya. Saya tidak tidur di rumah, takutnya ada pendekar jurus mabuk langsung ke rumah. Saya pas nggak ada. Nah, mana untuk dulur-dulur anak adik saya yang di sana yang repot. Kalau saya sih nggak khawatir. Dulur-dulur adik-adik saya yang menjadi ancaman dari jurus mabuk tadi. Sudah saya hitung jurus mabuk itu pakai apa, lu udah tahu ini udah wis masa berumah lah. Kita kali-kali di hotel sama Mas Mati sama Mas Tani. Lah banyak itu buntu, rumah saya tidak buntu, kamu itu buntu. Jadi rumah orang tua saya gitu. Itu kasus-kasus yang sekarang ini sedang berjalan. Dan saya inginkan bahwasanya berita ini sampai kepada mereka melalui panjenengan dulu ya, sehingga dulur-dulur di arus bawah ini di grassroots ini tidak akan menjadi persekusi dari mereka. Dia mempersekusi, misalkan jangan mau diancam di apa, tunjukkan aja surat saya naik sakidikan, jangan bisa moto jarak jauh. Dia kalau mau persekusi tunjukkan, loh ini jadi tersangka dulu, jangan mau berani-berani sama saya, ini tersangka loh. Ditunjukkan aja loh, selesai tuh. Nanti tak laporin loh pengen mempersekusi saya, lapor sama siapa, nama dokter Mas Ganar gitu. Nanti awas kamu nanti dibedah sama dokter dioperasi sama dokter gitu. Ya maksud saya itu ya, jadi saya sengaja datang kemari untuk menyampaikan berita yang menurut saya itu harusnya 2000 yang lalu dengan alasan tertentu bahwasanya ini kalau di-share takutnya mereka dia linting, dia kabur, dia apa. Saya sampai bilang begini, kalau urusan kabur, urusan linting, program Metro Jaya itu kurang apa lagi. Nasional, internasional kasus sudah pernah ditangani, saya dulu pernah di Metro saya. Jadi saya tahu kualitas daripada orang perorangan itu, saya tahu. Jadi saya tidak punya gerak dua-dua, mereka tidak ada kewenangannya. Sampai saya bilang begini, saya nggak bisa ngasih duit kamu ya. Saya sebagai seniornya dan dia nggak berani minta duit kepada saya. Tapi saya harus ngomong. Ya sekarang kalau urusan perdata itu kan, misalkan ngurusi kasus, rakyat itu sudah ditanya, aku dapat berapa bagian saya dari ini. Itu hitungannya ada, hitungan kerugian materialnya itu dihitung, jangan salah. Saya ngomong sama komisinya Polda Metro, saya tidak ngasih duit ya, sama kamu ya. Kamu sekarang panggil dia, tangkap dia, ini duitnya pakai ini, habis pengesahan ini, bisa satu orang bayarnya segini. Nah itu tangkapan mungkin senang. Sudah tahu dan memang aku nggak tahu jawab kamu seperti itu. Itu hanya sebuah permainan bagaimana kita itu mampu memilih daripada kasus itu. Saya tidak dikejar-kejar dosa, artinya yang komandan ini sudah jadi tersangka, ngasih duit sama saya juga belum, kan gitu kan? Duitnya bahaya, supaya rakyat juga punya. Mbak, itu bahaya kalau aku nggak duit. Saya kalau kesana kemari paling banget ke prestasi, nah itu jujur aja saya sampaikan. Padahal teorinya kalau saya ya dulu masih kerja, nggak begitu teorinya. Yang mana proses hukum yang ditangani Polda Metro itu sudah sampai pada penetapan tersangka ketua umum sebelah, dan SP2HP-nya selama ini belum diketahui oleh dulur-dulur di lapangan. Tentu merupakan bukti yang harus diketahui sehingga kabar itu bukan kabar hoax tetapi nyata adanya. Ini tentu beliau sudah mempersiapkan untuk bisa ditunjukkan kepada dulur-dulur nanti
nanti kebetulan bisa untuk difoto gitu. Karena ini penting sekali SP2B penetapan tersangka dan sudah ada panggilan pertama. Kemudian kemarin infonya tidak hadir, diwakilkan oleh lawyer. Kemudian tentu harus disusul dengan panggilan kedua. Adapun maksud dan tujuan dulu mengetahui sebagai anggota masyarakat, dulu memiliki tugas untuk sama-sama mengkontrol daripada kinerja daripada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti status tersangka. Jadi pada harus nanti bisa ditunjukkan sekaligus dijelaskan itu sebenarnya kasus apa. Tadi sudah sedikit disinggung dulu, itu di dalam adalah pemberitaan bohong yang disebar lewat media elektronik, yaitu yang salah satu buktinya ada di kalimat yang dijelaskan di dalam putusan pengadilan medium nomor 21 di halaman 12, 13, dan 14. Jadi lalu mungkin ada yang lebih ditajamkan lagi dari sedikit apa yang saya sampaikan agar nanti beliaunya bisa menjawab tuntas, termasuk yang saya tentang persiapan pemilu kita yang nanti insya Allah rencananya itu di bulan Oktober, namun untuk yang lain-lainnya belum. Ya jelas ketok gede ya. Iya. Bisa pun. Peningkatan status tersangka bersama Biro Wasidik Baris Krim Polri. Bersama itu berarti dia menyelenggarakan sama-sama. Jadi tidak biasa, dengan tidak harus melihat ini spesialis kasus ini sampai kepada Wasidik yang gelar. Dari hasil gelar B-nya, dari hasil gelar tersebut telah ditingkatkan status menjadi tersangka terhadap saudara Dr. Agus R. Mujoko dan pemilik akun YouTube Isal Asari. Ini sudah di rumahnya sudah dicari sama penyidik. Dia tak meningkatkan panggilan ke Madiun itu dia dari Nganjuk terus ke Madiun, baru ke Madiun menyerahkan panggilan ke saudara Dr. Dia rumahnya di saya sudah tahu. Di kapan-kapan mau dikitu itu sudah gampang sekali. Ya. Jadi isinya bahwasanya surat ini sangat berharga bagi mereka. Bagi kita juga sangat berharga. Ya kita senang dilakukan sebagai tersangka. Apalagi bagi mereka. Ini bisa membuat orang nggak bisa tidur tiap malam. Ya. Saya aja dulu kalau dipanggil pimpinan aja sudah bingung nih, salah saya apalagi sendiri izin menanyakan Mas terkait dengan Padepokan Agung. Diketahui dalam DAT disebutkan pada pasal 1 bahwa aset YSHT berhak mengelola aset yayasan. Dari situ kita telah mengetahui bahwa YSHT dengan telah keluarnya putusan 3588 untuk kepengurusan indah dengan ketua yayasan adalah Tanah Lanjar. Terkait dengan pengelolaan aset, apakah dengan putusan itu tidak bisa menentukan dari guru-guru yang dari sebelah untuk tidak menggunakan bank? Dan apakah tidak bisa dengan putusan 3588 yang menyebutkan bahwa kepengurusan yayasan dengan ketua Tanah Lanjar berhak mengelola yayasan untuk dipergunakan pada paruh di bulan Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti matur sangat di pertanyaan dari sekali ini yang kemudian bagi saya
ketika direktur mengatakan ini kan yayasan, bukan? Memang di dalam aturannya organisasi sama yayasan itu dipisahkan, aturan hukumnya begitu. Jadi aset-aset yang milik yayasan itu tidak bisa diakuisisi miliknya organisasi, karena undang-undangnya sudah memisahkan antara organisasi sama yayasan. Gimana? Ketika digugat dan sudah mendapatkan keputusan inkrah tadi disampaikan, itu tidak menyangkut sama sekali terhadap materi gugatan terhadap padepokan. Yang digugat itu adalah kepengurusannya, sehingga di dalam keputusan MA tadi mengatakan yang ini sudah mendapat keputusan inkrah itu adalah ketua yayasan, itu adalah kepengurusan. Tapi masalah padepokan tidak ada tidak bagian merupakan materi gugatan, sehingga tidak menjadi keputusan dalam pengadilan pada tingkat pertama maupun di kasasi. Sebetulnya jujur itu milik kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mau diapain? Uang semua belum itu uang sana semuanya. Nah, itu pertanyaannya. Wani pora, itu aja yang aku nanya loh ya, aku bagi anak kedua. Wani pora, nah aku bagi saya wani, karena apa? Ini secara yuridis, formalnya itu saya yang punya. Tapi ketika ini dikuasai oleh mereka, sekarang pertanyaan saya, sejauh mana kita, kalau saya kan yayasan, ini kan tidak menjadi masalah karena memang putusannya masih punya kita, kalau nggak pernah ada gugatan kok. Nah sekarang dikuasai oleh orang lain, banyak orang seperti itu, mana orang itu aja pertanyaan saya. Lagi harus dimulai. Jadi maksud saya begini, saya itu sudah terbilang anaknya duit gitu loh, makanya saya itu bingung kalau ditanya wani pora ada duit aku ini. Loh sekarang jujur aja loh mas, jenengan itu waktu kejadian ribut-ribut di Madiun itu, coba tanya Mas Marti, suratnya Mas Marti, suratnya Mas Dana, coba bikin surat Mas Ijo Bono, bisa dibikin, tapi setelah musabahnya itu bertugas polisi. Kalau jangan percaya atau tidak, saya ke DPR ini kaitan sama ini, sampai yang saya menghadap ke DPR itu bintang 3 itu dulu bos saya pernah berpakainya. Saya bilang Pak, saya bisa menuntut polisi loh Pak ini Pak. Dia ada di mana pada waktu itu, karena itu kaitannya sama rencana pengamanan dan PAM namanya. Ketika jenengan mau mengajukan mau demo, polisi itu harus membuat suatu rencana pengamanan dan PAM namanya. PAM itu siapa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa, dan bekerja sama siapa. Ketika itu PAM mau berusaha, Anda bagaimana? Saya pertanyakan, Anda bagaimana ketika pengamanan ini? Yang tahu siapa? Saya kok. Kalau nggak percaya, sampai tanya pada polisi sedunia ini nggak akan tahu itu. Yang saya bisa tahu itu hanya saya. Yang ketika saya mau ini manfaat atau enggak saya ini. Kalau saya nggak dijual, dia nggak mau faedah saya. Capek-capek amat. Ini betul. Memang saya sendiri mau coba tanpa bawa betul itu seperti apa? Pelurunya kan tidak satu pelurunya, ini peluru. Mau pasang badan. Nah, sekarang wanita, sebenarnya mani, saya udah 100%, 400-1000% lah. Saya bilang mani. Tapi ini piye? Kan nggak cukup dengan kata-kata, oh saya berani. Enggak, ini harus dimiliki dulu. Siapa yang menjadi panglima perangnya? Gimana caranya untuk kita melakukan pressure itu? Terus siapa yang menjadi korlapnya? Jangan tahu ya, jangan berkorlap itu korlap itu sebutannya polisi. Sebetulnya saya nggak setuju dengan korlap. Kenapa sebutannya polisi? Menurut saya polisi bagian saya itu yang menjadi izin. Kalau ada di mana, siapa korlapnya? Sebetulnya atau sudah atau kalau ada kejadian menyimpang daripada pemberitahuannya,
Yang saya cari itu KRP, bukan orang sini. Terus ada itu enggak, KRP berarti tidak melaksanakan tugasnya sebagai malam istimewa. Seharusnya nggak pakai baju, untuk melangkahi polisi lah itu kan. Jadi betul. Kami jawab ya kalau mana ada perizinannya, dalam perizinan pengetahuannya dia melalui polisi nggak ada. Yang ada itu biasanya bakar ban. Begitu loh, yang ada itu biasanya gitu. Tapi kalau yang menyerang polisi, bakar apa melempar batu nggak ada. Ya kan nggak ada bang. Soalnya yang dicari. Jadi artinya korlap itu orang dengan total. Terakhir enggak dulu Seragen itu mau diserang waktu pengesahan tahun lalu. Gimana? Ini ada saksinya Mas Martin. Mana Mas Martin? Ada saksinya Dr. Tuan. Saya mau dipanggil polisi, asalnya kata Mas Martin. Kenapa? Ini kalau mau ada kerucukan daripada ini. Daripada apa namanya pamper ya pamper. Terus ini apa namanya yang dia membebankan pengusahanya Seragen, udah gampang aja lah. Saya bilang sama polisi kita pakai teori Sailor dengan pemerat syarat. Nanti kalau tanya Pak Polisi kan mau menghadap gitu gimana? Jawab aja bahwasanya kita seluruh ranting rakyat cabang sudah siap untuk perang. Sudah disiapkan dengan itu batu-batu golongan apa semuanya sudah. Pokoknya dia berani menyerang lewatin gitu. Yang takut itu bukan kita nanti coba aja lihat kamu percaya. Yang takut polisinya. Kalau terjadi penyerangan betul balas terjadi kejadian polisinya dipindah Kapolresnya. Tapi di Kapolres itu susah. Bahkan yang kali-kali ini enggak ada. Pasti mereka tidak mungkin gitu. Tapi benar sampai Kapolres datang, itu Kapolres yang Kapolres itu percaya mengenai mati. Ya iya berarti buktinya Kapolresnya datang beneran. Dan buktinya mereka juga masih berani disiram sama air water cannon itu. Jadi gitu mas, dan teorinya kita tidak perlu kita menggunakan kekerasan, tapi bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada menjadi suatu perlawanan. Sedangkan harus pintar-pintar gini, jangan salah, harus pintar-pintar. Tidak mesti harus menggunakan power, kekuatan fisik. Nah, itu latihannya harus sering latihan perang-perangan kali ya. Jadi cukup pakai ilmunya Mas Marti atau ilmunya Mas Marti itu. Kami yang ada di bawah ini Mas Edi kita yang bawahnya sebetulnya ingin suatu kepastian masih kepastian pemanggilan atau sidang dia menggunakan sidang bawah ini kira-kira tahun ini Desember. Terus untuk yang kedua, tapi kemarin ada sleeping dari master di DPT itu sleeping itu misal ya kita tidak mengharap itu terjadi di sana. Misal itu ada seperti itu, nanti kita sikap yang lebih bijak dan lebih baik seperti apa karena kita ada komunikasi. Terima kasih Mas. Kepastian daripada panggilan. Sebetulnya panggilan itu sudah suatu kepastian. Kepastian panggilan pertama kalau tidak datang itu Tuhannya itu. Panggilan kedua tidak hadir itu panggilan ketiga sekaligus namanya panggilan kedua. Istilahnya ditangkap. Itu jadi kepastian hukumnya seperti itu. Nah, kebetulan dalam kasus Polda Metro Jaya itu menurut sumber yang saya percaya itu ada intervensi dari Didi Mardianto. Didi Mardianto itu dari PDIP. Itu yang intervensi ke Polda Metro Jaya. Demokrat. Komisi 3. Iya, Komisi 3. Iya, bukan PDIP. Jadi sebetulnya ini sudah mendekati Mas.
mendekati sudah tipis-tipis ini. Kalau Polda Metro yang saya katakan profesional, dia tidak merasa terusik dengan DM tadi, selesai ini sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita. Surat ini sebetulnya sudah di pimpinan katanya. Nah, analisa saya itu sama Mas. Kalau sudah di pimpinan, apakah sudah diteken atau belum? Mungkin sudah diteken, mungkin. Ya. Kenapa belum disampaikan kepada Madiun? Ya kalau belum ada perintah, memangnya anggota bisa jalan. Suppose kayak gitu. Nah kan itu harus ada, ya ada uang tolnya, ada bensinnya, ada menginapnya, itu ada SPJ-nya. SPJ-nya kalau belum dikasih, termasuk surat perintah jalannya, SPT-nya, ya belum bisa berangkat. Kalau di APRI memang begitu, berangkat itu nggak bisa berangkat karena PDW itu nggak bisa. Ada aturan hukumnya. Kalau ada apa-apa bisa disalahkan. Jadi ini sudah di meja pimpinan. Mudah-mudahan sudah diteken, tinggal nganterin. Gitu. Jadi saya mintain pasti nganterin. Nah, sekarang ini apa tadi pertanyaannya? Sweeping. Masih ada kepastian pemanggilan. Terus apa? MS itu apa tuh? Bisa selesai. Tahun ini bisa selesai enggak untuk pemanggilan? Kalau panggilan itu ya sangat bisa Mas. Harusnya itu sangat bisa. Harusnya. Sebetulnya ini kalau saya dikembalikan ke kitanya. Kita mau bergerak enggak? Menengah ya 12 saya bisa menengah pemanggilan. Ya tetap ya. Jadi ini menurut kita jawab dulu baru suratnya. Kalau pertama kita kan senang ya. Jadi berhasil di DM. Setelah tidak berhasil, ya kita harus lampaui dia. Itu yang Mas Taufik tadi itu minta saya untuk mendampingi ke DPR RI lagi. Saya bilang bahwasanya yang sekarang itu sudah pindah di Dewan Kehormatan, bukan di Komisi 3 lagi, di Dewan Kehormatan. Nah, namanya Dewan Kehormatan itu kan sama dengan provos, ya betul, provosnya DPR. Nah sekarang kita bawa apa ke sana? Yang jelas harus membawa laporan. Laporannya berupa fakta maupun data. Kita sudah siap belum? Apa benar dia dulu dapat di Polda Metro? Kapan? Katanya isi buku tamu atau enggak? Terus terlintas atau enggak di CCTV-nya? Itu sebagai fakta. Kalau datanya ya harus melihat dalam buku tamu. Pada tanggal sekian datang berapa orang, apakah ada ngisi buku tamu atau enggak? Ya itu, gitu. Ya sekarang kalau ayo Mas kita menghadap, ya Mas, terus aku gak punya konsep apa menghadap ngapain? Kita datang ke sana untuk nggak bawa laporan ini laporannya lainnya, bukan itu. Kita menghadap itu harus siap dengan data fakta yang harus kita laporkan. Kalau itu ada, sama nanti jadinya kayak sini, gitu. Nah sekarang KPK. Nah, jadi ini penting. Kita kalau menghadap kepada siapa, masalah apa, itu harus jelas. Syukur ada faktanya, apa data faktanya. Itu kan sweeping di NTT. Nah ini begini Mas, mungkin kita harus pandai untuk bagaimana kita bisa yang namanya kendala tadi bisa menjadi peluang. Gimana? Kita dibutuhkan banyak kok. Kan itu kendala kan? Tapi bagaimana kita menciptakan kendala tadi menjadi peluang bagi kita? Caranya begini, bahwa sekarang ini kan teknologi itu sangat bermanfaat. Ketika dia datang berkebutuhan, itu jenengan foto pura-pura ngobrol tapi direkam, misalkan ngomong apa, siapa yang paling ini, apa tujuannya. Kalau dia mukul itu malah menjadi positif bagi kita.
bumerang bagi mereka misalkan. Tapi kalau tidak, minimal jangan punya data apa, data pasien dengan dibutuh siapa ini, siapa pimpinannya, siapa yang melapornya, siapa ini, itu harus lengkap. Itu akan menjadi bumerang bagi dia ketika kita melaporkan. Gitu. Jadi gunakan teknologi. Minimal kalau ada 1, 2, 3, 4 orang kita yang ada di situ, satu yang menghadapi, yang memancing misinya, satu yang memfoto, terus motonya kalau bisa lebih lengkap. Siapa yang menjadi oratornya, siapa yang menjadi ininya, yang teriak-teriaknya gitu, menjadi interpretasinya, jadi gitu. Kalau kita nggak bisa melawan, kalau kita bisa melawan, kecil. Gimana caranya melawan isinya banyak? Kalau nggak kuat jangan. Kalau kuat, ada 2 cara. Jenengan jangan memukul dulu, salah. Tapi kalau jenengan itu menahan, pukulan membalas, teorinya beda. Jenengan itu membela diri. Tapi kalau jangan memukul dulu, itu penganiayaan. Kita yang disalahin. Kita bermain di dalam kecerdasan, di dalam memanfaatkan situasi. Jangan terjebak. Saya kemana-mana Mas Mansyur ya. Saya dulu waktu di Pasar Intel aja, kalau pengganti yang saya ganti itu kemana-mana bawa senjata bukan senjata pistol aja, termasuk stand kecil Uzi di bawah. Memang ada kita senjata itu. Bawa kemana-mana dia, kalau saya nggak bawa Uzi apa pistol atau tidak. Saya melihat aja siapa di dalam, siapa yang ada di sana, siapa VVIP, siapa ini. Malah saya pergi dari situ supaya dapat diketahui bahwa Anda tidak mau itu indah. Satpam saya informasinya siapa di dalam, ada bapak ini udah pindah tempat. Itu nggak mau saya ikut-ikutan diketahui. Itu caranya kalau saya ya. Saya misalkan sekarang mau diserang orang, lebih baik saya lari saya. Ya, kita dikasih jurus langkah 1000. Nah kita lari. Ya harus kita jangan kita kalau musuhnya besar jangan ditabrak. Noro dewi. Gitu loh Mas. Sekarang aku nanya, ini ada kaitannya ya sama dulu saya belajar masih siapa di sini orangnya paling berani? Kita enggak? Ya coba ngaku aja, saya paling berani sama saya Pak. Itu ada dulu waktu di Boyolali itu saya. Sekarang kamu naik motor dulu tabrakan sama Komnas, berani nggak? Benar pertanyaan saya juga gitu, masih mati ngomongnya juga begitu. Tidak ada yang berani, yang diinginkan SRT itu masih mati muda. Orang itu cerdas pintar. Bukan tidak berani, oh saya berani, saya ya udah coba kamu naik motor, kencengin, tabrakan mau kena asam, berani nggak? Konyol kan, kalau dia bilang berani itu konyol itu. Jadi pasti nggak akan berani. Kalau dia berani beneran, konyol mungkin sudah nggak ada yang berani. Sekarang yang dimaunya sama si imam itu orang Israel itu pintar itu ininya, kecerdasannya. Bukan naik motor tabrak motor, kita sembuhkan. Karena salah, ini kita itu masih hidup. Sekarang jenengan mau saya tanya, ini kaitannya sama apa sih ini? Kayak saya kalau kita bisa melihat orang itu baik atau tidak dari mana? Ayo, ini saya jalani masing-masing. Mudah sekali caranya. Yang pertama kita bisa melihat kalau orang itu jalannya lurus ya, lurus. Terus kemudian dia sekali-kali dia berbelok. Oh kemarin dia melakukan ini, dia berbelok lagi. Itu tandanya orang itu lagi lupa aja. Lupa dia berbuat serong sedikit, tapi dia dasarnya lurus. Tapi kok dasarnya itu dia bolak-balik siksa, terus sekali-kali dia lurus, itu medoni. Bahasa Jawanya medoni ya.
masih jadi bahaya dia. Lalu ini bisa ikut-ikut juga. Terus ada lagi selain itu sakit lagi batunya itu belok bungkok dan dalam jalannya juga bingung. Kalau nggak percaya lihat aja yang sudah terjadi kan zahir itu saling batin. Kalau batinnya itu bengkok secara fisik dia pasti bengkok. Coba jenengan sekarang praktekkan, lihat di sekitarnya apa benar sih itu yang disampaikan. Dan saya sudah memaknai itu benar. Jadi gampang melihat orang itu, oh ini ya memang pantas sama bengkok kayak begitu, hatinya bengkok kan pasti. Kalau orang lurus benar, kalau dia lagi lupa sedikit salah, nggak apa-apa dia lagi lupa. Boleh lupa itu boleh, manusia. Ya Mbak. Ada yang menanyakan, saya punya suara halus itu. Ada yang ditanyakan kan, biar ini mau jadi juara atau enggak? Nah, saya tanyakan, jenengan semuanya ini. Bagaimana jenengan bisa melihat melalui mata batin? Ketika Grisya Poli sama Rahayu menjadi juara dunia, gimana? Dari mana jenengan bisa tahu bahwasanya Allah memang menunjukkan kepada Grisya Poli itu menjadi juara dunia karena campur tangan daripada Allah. Jenengan nggak akan bisa melihat dengan mata kepala telanjang toh tanpa bisa melihat dengan mata batin. Dari mana jenengan bisa mengetahui? Padahal cetok belok-belok di mata saya. Dia itu jadi utusan Allah untuk menjadi juara dunia. Silakan jawab. Ini dia saya terangkan diajarin jenengan itu nggak percaya. Saya iya dengan rasa, dengan mata batin, dengan rasa. Kita melihatnya dengan rasa, nggak bisa dilihat dengan panca indera, dengan kecerdasan, nggak bisa. Ini judulnya. Orang menjadi juara dunia itu pasti berlatih. Betul kan? Latihannya pasti semua di seluruh dunia itu pengen jadi juara dunia. Ya kode latihannya udah ngomong jadi jagoan. Iya kan? Nilai plusnya apa sehingga dia mau menjadi juara dunia? Nilai plusnya itu bisa dilihat ketika dia itu mencium tangannya Grisya Poli. Rahayu itu mencium karena dia ini mencium tangannya seniornya kan. Coba kan? Ada yang lihat? Ada yang melihat nggak? Yang nonton. Wah ini kita nggak nonton ini apa saja. Itu. Jadi sekarang kalau anak itu baik, Tuhan itu menilai, memang anak baik itu, anak baik. Coba diantara dia itu sebelumnya ada nggak yang cium tangan? Tidak ada. Dia yang cium tangan. Sehingga Allah itu menunjuk, ini anak saya jadikan juara dunia. Buktinya apa? Dia calon juara dunia. Dia nggak pernah kalah dari pertama sampai terakhir. Menang terus. Kalau dia kalah, nggak akan final. Gampangannya kan gitu. Nah, terus ada lagi apa yang bisa dilihat? Saya bisa melihat. Ini sebetulnya pelajarannya masih mampu. Orang sakti itu ada dua. Bisa karena betul kerajaan itu bisa karena betul dan bisa karena latihan. Jenengan latihan bisa jadi orang sakti. Kenapa bisa begitu? Saya sudah diajarin, saya praktekin. Kita Kapolda itu namanya Pak Dirgo Widodo, itu orang yang paling sangat. Tidak boleh kena omongan sedikit. Itu orangnya itu
Paman seringkali menyampaikan seminggu lagi ya kasusnya itu. Saya yakin seminggu lagi, 10 hari ini kemana-mana ya. Ketika kita di TKP itu selalu seringkali mengatakan itu. Satu-satunya di dunia ini yang menanyakan kok bisa begitu itu hanya saya. Ada buktinya, saya saksinya juga ada. Dan koordinat namanya Silvanus Benas itu bertanya kepada Kapolri karena dekat sama Kapolri 74 ya, tapi dia angkatan 72 oleh saya. Ditanyakan kepada Pak Tebo, dibilang nah, apa dibilang Mas Lancar, Bapak ini kok dukun aja bisa menentukan 10 hari ketemu sih. Bayangin, saya itu sudah hati saya habis. Saya itu mungkin akan dipindah kemana, Irian Jaya, Papua, betul itu. Ini faktanya itu saya sendiri nih cerita. Tapi saya nggak dipindah, dan dijawab sama Kapolri Pak Joko Widodo. Ini tak kasih tahu jenengan, supaya jenengan mau belajar. Jawabannya hanya satu, kancing 2, tangan ini. Kak Dimas itu kalau ketemu sama saya dulu, sekarang nggak pernah ketemu, nggak tahu siapa. Ini ditempelkan di dada. Mas Anjar, apa artinya? Nanti nggak? Hati kecil yang dibesarkan. Ini hati kecil dibesarkan sehingga feelingnya itu melebihi daripada orang biasa. Kalau kita sambung kan kita selalu berpikir mesti ada yang rasanya, ada yang ini. Jadi ini sudah dibesarkan sehingga beliau itu tahu seminggu lagi ya, 2 hari lagi ya. Jadi hati kecil, pengajar jawabannya hati kecil yang dibesarkan, dia tidak tahu saya. Kenapa saya tahu jawabannya? Ajarin ini ajarannya masih nggak pakai puasa, nggak pakai apa. Jenengan kalau pulang ke rumah, biasakan jenengan itu perfect, sempurna, tidak ada kurang. Misalkan, oh ini ada apa itu payung, tempatnya jadi bukan di situ tempatnya, ada di tempat payung. Oh sendal itu nggak di sini, harusnya di tempat yang khusus sendal. Oh ini ada topi saya, ini ada di mana? Kembalikan semuanya itu sesuai dengan tempatnya, perfect. Ya sempurna, tidak ada yang salah. Sehingga nanti jenengan sudah terbiasa sempurna, ada tanda-tanda ini kok foto ini kok miring ya, itu sebetulnya Allah memberitakan kepada jenengan ada tanda apa ini. Kalau ini sudah terlatih, jenengan bisa membuat satu estimasi. Oh ini tadi saya begini itu ada tanda-tanda ini, oh ini gitu. Jenengan bisa dibilang sakti itu bisa karena dari belajar. Gak usah sakti karena anaknya orang sakti, gak pernah puasa juga enggak, kita harus pokoknya ikuti aja kata-kata saya. Kalau jenengan disempurna, apa yang jangan lakukan. Nanti kalau ada tanda-tanda, jenengan akan merasakan. Ini saya ajaran yang saya sampaikan kepada jenengan. Dan tidak ada pelatih manapun yang bisa mengajarkan seperti itu. Berani taruhan. Sampai kiamat nggak ada pelatih yang bisa menjelaskan saya. Karena saya tidak dilatih sama Nasima. Ini yang saya sampaikan kepada penjenengan supaya jenengan itu pintar. Itu apa ilmu yang akan saya bawa? Ilmu itu harusnya ya harus disampaikan kepada orang lain dan pintar. Lebih pintar daripada saya malah alhamdulillah. Gimana? Itu ceritanya. Ayo, apa lagi mau tanyakan? Ini pertanyaan aslinya malah tak ditanya saya. Maksudnya setiap pulang ke rumah dari manapun ya? Ya mungkin. Jenengan itu harus sempurna. Harus sempurna. Nanti ada jenengan itu merasakan sendiri. Akan merasakan sendiri kepekaan jenengan terhadap situasi lingkungan, terhadap perasaan itu akan terlatih sendiri. Dari mana aja, pokoknya jangan harus sempurna aja. Harus sempurna. Ayo, kalau sinyalnya sudah sempurna kan, ini kok ada apa ya? Cucu kok ada yang ini, foto saya kok miring ini, sopo ini ada apa yang begitu? Saya apa yang saya sampaikan itu bukan maksud.
jenengan percaya monggo, orang percaya orang apa-apa. Nggak ada untuk buktinya. Saya. Anda silakan kalau masih ada yang bertanya lagi tentang kasus hukum atau masalah-masalah apa aja lah wis. Ada yang bingung. Enggak Mas Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus yang dulu dilakukan saudara saya Mas Muslim pada kasus yang kedua kasus sampai sini juga pada perbuatan sekarang kemarin saya yakin bahwa kasus sudah disuruh memakai rompi warna oranye. Apakah ada kaitannya kasus-kasus ini kaitannya dengan permasalahan internet desa? Kemudian matur nuwun. Kalau kasus Lampung itu yang mana nih Mas? Mustafa. Oh Mustafa. Saya jawab ya. Jadi kalau nggak salah saya, kasus Lampung yang diangkat itu kasusnya Mustafa. Itu. Jadi ada kaitannya. Jadi memang kasus Lampung ini kayaknya ya Mas ya. Ini menurut tekapan saya, prediksi saya. Beliau itu senang kali ya membantu orang itu, tapi kadang-kadang membantu itu karena jabatannya dibantu itu orang bermasalah. Jadi dia anggap bahwasanya itu melakukan intervensi. Yang buktinya beliau juga kebagian dari menemunya itu. Jadi bukan hanya kepada pemeriksa saja yang dikasih duit, beliau juga kebagian duitnya. Itu yang masih menjadi memberatkan beliau itu sebagai portfolionya. Apa bahasa tadi ngenyem-ngenyem? Jadi istilahnya ngenyem-ngenyem di kepolisian kan, tapi ngenyem-ngenyemnya enggak. Nggak ada pekerjaannya enggak. Kebagian itu. Nah sekarang kalau kaitannya ada nggak dengan inisiatif ini? Kasus Surabaya Mas, saya ketika menghadap Pak Kapolda itu yang mengintervensi kasus kita itu ya dia ada itu justifikasinya ada dari sahabat dari penyidik. Jadi ketika saya menghadap dengan Pak Ciptono itu Pak Kapolda itu pertuanya itu teman main bola Pak Pancing dan Mas Inas kita main di Surabaya, ayo mainlah kita di Surabaya, itu ketemu sama wakil dulu. Padahal sebetulnya di balik permukaan saya itu sebenarnya dengan si Aziz Samsudin melakukan penekanan itu. Nah, di dalam pertemuan saya dengan Pak Kapolda itu ada pilgubnya ada di situ, kasipitnya ada di situ, mendampingi Pak Waka. Ketika saya di luar, saya ngobrol sama penyidik saya. Aku ini ada di ruangan apa ya? Ada pilgubnya, ada ini kayaknya ada pressure ya dari Aziz Samsudin. Enggak saudara, itu ruangnya itu yang datang ke sini katanya gitu. Ada WA-nya, jawabannya. Jadi memang ini mata pencarian, ibaratnya itu mata pencariannya sambilannya Pak Aziz Samsudin, sehingga dia terjebak di situ. Itu jangan salah, kalau sudah kena apalagi dia terima duit juga, ya siapa yang akan nilai dia? Dia nggak akan, pasti kena dia. Kalau dia hanya mediator saja, terus dia ada apa-apanya, mungkin masih selamat, tidak pakai neken-neken. Ini kan pasti pakai duitnya berbagi-bagi, dua, tiga, itu ya pasti nempel dia. Itu Mas. Ini belum kasus kita yang kena. Saya udah kirim WA ini kepada Mas Taufik, Mas, jenengan dulu ngasih tahu saya bahwasanya Aziz Samsudin yang kasus Surabaya, ada nggak buktinya? Buktinya dia kapan ke Polda Jatim dan mengisi buku tamu atau tidak? Mas Martin juga saya kasih tahu, ada buktinya, minta tolonglah kepada Mas
saudara kita itu mas ya buka kasih tahu dia ada nggak bukti-buktinya. Jangan-jangan dia hanya sebut kamu saja, tapi kan anggotanya kan bisa melihat saya lihat di gitu. Ayo, siapa lagi tanya? Jangan pulang sebelum bertanya. Kadang-kadang kalau sudah ketemu begini, entah itu bilang itu ini hal lain mas. Iya. Hanya mas Landa tadi kan ada nilai sederhana dan ini nanti perlu diizin. Tidak semuanya harus menurut saya ini juga adalah ketika foto itu. Tapi kalau nggak ada narasinya, enggak dong. Kalau penjelasan OP lost jual, dulu dia lost. Enggak, maksudnya jangan menimbulkan kebencian atau hoax. Jadi kalau membuat narasi itu narasinya fakta. Oh, pada hari ini tanggal berapa jam berapa penjelasan dari Pak Mas Landa bahwasanya sudah menerima SP2 April kan benar. Kan nggak ada yang salah. Pembicara penjelasan direkam. Ya artinya gini, panjenengan harus bijak. Bagaimana menyiarkan tidak menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan berarti jenengan. Kalau saya ada rekamannya. Saya ada rekamannya. Kalau saya mungkin yang dipersekusi nggak masalah. Tapi kalau jenengan bisa nih saya nggak bisa nanti saya nggak bisa membelain. Artinya ya kita viralkan bukan pembicaraan penjelasan, tapi dokumen yang menunjukkan kita bukan narasinya dulu. Nah, jadi ini caranya kan Tidak bisa dulu dia yang tersebar. ya itu cukup buat panjenengan. Jadi untuk memviralkan ini jenengan bisa komunitasnya ini tadi kan sudah ditunjuk. Itu dibuat narasinya. Kalau bunyinya itu fakta, data, artinya pada hari ini Mas Anja bicara ini, terima dulu, isinya ini, buktinya ini, itu nggak ada salah. Paling saya yang disalahkan. Gitu kan? Tapi kalau jenengan bumboni tambahin, kata Mas Wajar ini, lah nanti kan jadi saya ditanya ada nggak rekamannya itu kan gitu, jadi panjang. Jadi harus saya katakan kita harus cerdas. Harus cerdas bagaimana menyampaikan, bagaimana menerima. Jangan menyampaikan, menerima aja kita harus cerdas. Tontonan sekarang itu kan banyak sekali. Banyak sekali, jangankan jenengan saya itu berita itu atau enggak. Sulit sekali. Mas Tari. Karena mungkin belum ada pertanyaan lagi terkait dengan kesiapan Pak. Walaupun kalau menurut saya pribadi, maklum itu tidak dilaksanakan di PAM pun juga tidak masalah. Dalam majalah itu sudah menyebutkan bahwa maklum tidak wajib di PAM. Tapi ketika kita berbicara maklum, tentunya kita juga mengingat bahwa yang notabene sekarang ini sangat mengidam-idamkan bagaimana maklum bisa terselenggara di PAM, dan mungkin sebagai magnet goal kita untuk menyajikan PSHT. Mungkin yang dari pertanyaan seperti ini, kesiapan kita menghadapi maklum itu sampai berapa persen? Prosentase kemungkinan di PAM itu berapa persen? Itu mungkin yang jadi pertanyaan kita, karena harus bawa yang jelas keinginan sekali. Mungkin itu pertanyaan. Kalau itu sebetulnya pertanyaan yang tidak saya yang menjawab, harusnya kamu tunjuk. Bisa salah saja. Itu harusnya ketua organisasi yang menjawab. Tapi saya tahu trennya, bahwa kita sudah berusaha inilah apa ya, betul-betul lagi ibaratnya. Saya aja secara pribadi sudah meminta Kapolres Mas Dana yang menghadap ke Polda, itu saya tahu tujuannya kan melamar.
Polres nggak bisa, Polda ini dengan segala cara dia itu sudah menemukan dia jempol 1, jempol 2 sudah disiapkan. Nah itu jawabannya masih sama, linear dari atas ke bawah juga sama gitu loh artinya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan sebetulnya media keamanan itu safety player, nggak mau cari susah, ini betul. Nah sekarang kalau begitu apa masih ada peluang? Saya katakan ada. Peluangnya siapa? Yang berusaha itu kan pengusaha ya pribadi. Ini betul. Yang dari pengurus pusat, siapa yang diutus? Aku nggak tahu juga. Sama dengan Mas Daniel tadi, pribadi kita nggak tahu. Tapi responnya juga sama. Nah sekarang yang kita kehendaki adalah jalur politik. Saya yakin bisa. Kalau Pak Jokowi merintahkan, apa yang nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Kapolres, itu tak ganti kan? Selesai. Jalur politik. Jalur hukum masih ada peluang. Bagaimana caranya supaya Muldoko itu dikandani sekarang, jangan lupa nanti nunggu setelah selesai pasal 21 ya, janganlah sekarang. Jadi sehingga peta politik itu bisa berubah. Dan yang kita menjadikan rujukan dari masalah keamanan, kalau sudah dikandani itu saya kira mungkin akan menjadi aman. Karena itu tambah isu. Gitu. Nggak masalah, kita masalah isu itu kan masalah keamanan, bukan masalah kita. Kalau bagi saya, bagaimana caranya kita bisa membuat isu? Gimana? Tapi kalau saya nggak bisa sendirian, dengan yang bisa kali. Kalau saya nggak bisa, mau sendirian orang besar dari mana? Ya Mas, yang katanya anak muda-muda pemberani itu yang saya katakan tidak motor. Isora ingin tahu saya. Jangan dikira gampang loh ya. Ini harus di-manage secara benar. Itu organisasinya harus betul-betul siapa berbuat apa dari mana, itu harus jelas sekali, itu harus dihitung gitu. Harus dihitung betul-betul. Nanti ada lagi, jangan salah loh Mas, dari kejadian kegaduhan yang di itu ada yang terus masuk mobil ganti, ini ada aja memanfaatkan itu. Ya kan? Sering dosa mobil sopo, saya mobil ganti anaknya sopo, itu kan. Jangan kan nggak tahu. Ya, saya tahu tapi saya menengahi sebenarnya mana buktinya yang melayani yang menengahi, memang saya yang ngomong salah lagi, saya salah lagi. Gimana? Tapi jangan salah nih. Ada saja manusia, memang manusia. Buktinya, nah, saya lihat sendiri. Terus jangan siapa Mas Anjar namanya Manikiro. Enak aja, termasuk itu kan memecah belah. Bisa nggak sampaikan ya, saya tahu, cukup tahu. Oh ini orang ini begini, si ini begini, si ini begini. Itu aja saya, yang penting bukan saya. Saya kalau kesana kemari, terus terang saya dikasih ongkos taksi, itu aja udah. Udah mau tahu berapa jumlahnya, kasih tahu. Yang jelas nggak bisa pakai gini, dia bisa pakai. Lain-lain nggak bisa, itu kan ya sudah lah, cukup lah bagi saya bisa berbuat begini aja, saya sudah ada kepuasan batin. Saya kesana kemari, untung datanya ke Jawa Tengah, ada Dr. Teguh, ada Mas Abah, ada Mas Dama, ada Mas Marti, itu kawan-kawan saya yang setia itu, saya suka sekali. Ada Mas Surtono, saya paling sering hubungan sama beliau-beliau di luar kedinasan maupun dinas maupun apa, saya sering berbagi. Pak Dini kan dikalahkan kan, di Madiun dia NO ditolak, di Pengadilan Tinggi ditolak, di Majelis Luhur kan yang menang kan 16 ke pengurusan 16, gitu kan. Ini dari mana? Dari sini jawabannya. Dia sendiri yang ngomong. Kalau namanya perapatan luhur itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Padahal dia itu baru 1 tahun sekarang. P17 perapatan luhur. Jangan jawab sendiri aja lah. Itu makanya keputusannya pengadilan itu kan NO itu
Kalau dengan nggak baca nggak tahu. Kalau kita nggak baca kok, ya saya itu nih. Aku ngomong Mas Taufik, Mas bagus dengan banyak dengan itu baca ini aja, enggak saya tahu. Saya ngomong itu, saya itu. Dibaca aja enggak, ya bagaimana tahu? Ya harusnya kan namanya lawyer itu kan dasar hukumnya dulu dong. Dari mana dia? Nah ini enggak. Ya udahlah, yang penting saya udah baca, sehingga saya bisa cerita. Kalau saya Mas Arti tadi udah saya kasih, Mas ini Mas, karena beliau kan ide itu pengen tahu, pengen tahunya tinggi. Wah tak kasih aja, fotografi hijau ya, benar-benar pintar tenanan gitu loh. Jadi beliau itu kalau bicara kan tahu sendiri kan, Mas Arti itu kan orangnya semangat, meledak-ledak, semangat. Duit nah, itu yang penting. Apapun juga bisa. Ayo, siapa yang mau fotokopi nanti sama ya, sama ketuanya aja ya. Dengan saya fotokopi jebol itu ya. Oh dia tak kasih restoran. Gak tak sembunyi lagi. Ini yang bisa saya kasih sekarang. Kopi masih nggak usah dipilih, harus utuh biar ada alur ceritanya. Itu dipilih-pilih cuma keterangan saya yang di stapel juga nanti nggak jelas. Foto kopi tenang aja, jangan sabut ya masih ada punya kok mudah-mudahan sudah akan jenengan ucapan di Layon selalu sehat semuanya. Amin.